warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa belajar bahasa Indonesia kembali. Untuk hari ini masih tetap pada bab cerpen atau cerita pendek. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan bersama bermanfaat bagi kita semuanya dan berjalan lancar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi struktur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Mengidentifikasi struktur, oke? Minggu kemarin kita sudah mengetahui tentang pengertian dari cerpen yang di situ hanya saya sampaikan secara secara umumnya, dan untuk diperjelas kembali akan diperjelas oleh guru yang ada di kelas masing-masing. Oke, selanjutnya bab ini ingat ya, mengidentifikasi struktur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. Oke, next. Selanjutnya, untuk struktur cerita pendek atau cerpen, yang pertama adalah abstrak, berisi ringkasan atau inti yang akan dikembangkan menjadi kerangka jalan cerita pendek yang akan ditulis. Untuk yang kedua adalah orientasi, di mana orientasi adalah meliputi latar dari cerita pendek tersebut, baik latar waktu, tempat, atau suasana. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu komplikasi, berisi kejadian-kejadian dalam cerita secara sistematis ya. Dan di sini juga terlibat pada memperkenalkan dari tokoh-tokohnya ya, mulai muncul untuk komplikasinya. Untuk selanjutnya next, yang keempat adalah evaluasi, yaitu konflik cerita menjadi fokus utama pada bagian ini. Berarti di sini ada permasalahannya, mulai dari konflik, klimaks, dan sampai mulai dari perkenalannya tadi ya. Untuk yang kelima resolusi, pada resolusi di sini berisi tentang solusi-solusi dari konflik yang dimunculkan. Berarti mulai tercium atau mulai terlihat bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di cerpen tersebut. Yang keenam yaitu kode. Kode adalah bagian akhir yang berisi tentang amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh penulis dalam ceritanya. Ya, oke. Setelah kita masuk pada strukturnya, saat ini kita masuk pada mengidentifikasi ciri kebahasaan pembangun karya sastra dalam cerita pendek. Di sini yang A adalah ragam bahasa sehari-hari. Dalam cerita pendek menggunakan bahasa sehari-hari, ya, yang merupakan cerita fiksi, bukan karangan ilmiah atau non-fiksi yang harus menggunakan bahasa resmi. Cerpen mengisahkan kehidupan sehari-hari, ya. Kalimat ujaran langsung yang digunakan sehari-hari membuat cerpen terasa lebih nyata. Yang kedua yaitu kosakata. Seorang penulis cerpen harus mempunyai banyak perbendaharaan kata. Supaya apa? Atau diksi ya, pilihan kata agar cerpen yang ia buat menarik bagi orang lain. Seperti di sini dicontohkan ada kata antusias, ada kata kriteria ya. Antusias berarti bisa menggunakan kata bergairah, bisa menggunakan kata bersemangat. Oke, selanjutnya next. Di dalam unsur kebahasaan juga ada namanya majas atau gaya bahasa, yaitu peristiwa pemakaian kata yang melewati batas-batas makna yang lazim atau menyimpang dari arti harfiahnya. Di sini yang pertama adalah menggunakan majas perbandingan, yaitu kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pendengar atau pembaca. Terus di sini ada metafora, ada personifikasi, ada dipersonifikasi, alegori, dan antitesis. Yang kedua yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan adalah kata-kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan yang dimaksudkan sebenarnya oleh pembicara atau penulis ya, untuk meningkatkan kesan. Di sini ada litotes, hiperbola, paradoks, klimaks, antiklimaks, dan ironi. Oke, selanjutnya kita lanjut. Pada majas pertautan, di sini adalah kata-kata berkias, bertautan atau berasosiasi dengan gagasan,
ingatan atau kegiatan panca indera. Oke, di sini ada eufemisme, ada metonimia, ada sinekdok. Biasanya sinekdok ada 2 macam ya. Ingat, kelas 8 dulu sudah saya ulas. Ada sinekdok prasprototo dan totem proparte. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu majas perulangan, di mana majas perulangan atau ungkapan gaya bahasa yang menegaskan pernyataan. Di sini ada repetisi, ada tautologi, ada anafora. Yang keempat ada kalimat deskriptif. Apa itu? Kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dalam cerpen ya. Di situ menggambarkan seolah-olah bisa menggambarkan suasananya, tempatnya, tokohnya yang ada dalam cerita tersebut. Untuk yang kelima atau yang E yaitu kalimat langsung dan tak langsung. Di dalam sebuah cerpen tidak luput dengan adanya kalimat langsung dan tak langsung, dan di sini sudah dipelajari pada saat kelas 7. Kita sekarang tinggal mengingat kembali. Ingat ciri-ciri kalimat langsung. Di situ yang paling mudah terdapat tanda petik atau ujaran secara langsung. Oke. Next, selanjutnya kita masuk pada menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Menyimpulkan isi pada karya sastra cerpen dengan bukti yang mendukung. Langkah-langkahnya ya, untuk menyimpulkannya kita membuat sinopsis. Oke. Berarti sinopsis itu apa? Berupa cerita yang lebih pendek dari cerpen tersebut ya, dengan tidak menghilangkan unsur-unsur terpentingnya. Oke, langkah-langkah membuat sinopsis. 1. Ada beberapa cara untuk membuat sebuah sinopsis, antara lain 1. Terlebih dahulu membaca naskah aslinya. Yang kedua, untuk mengetahui terpenting yaitu mengetahui kesan terpenting dalam penulisan secara umum, mencatat gagasan pokoknya atau dengan cara menggarisbawahi gagasan utamanya, menulis ringkasan yang sesuai dengan gagasan utama, terus gunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami, efektif dan menarik. Untuk menulis dialog atau monolog, tokoh cukup secara garis besar saja. Ingat ya, dialog, monolog ini sudah ada pada bab drama di kelas 8. Apa itu dialog, apa itu prolog, apa itu monolog. Oke. Terus selanjutnya sinopsis yang dibuat tidak boleh menyimpang dari isi secara keseluruhannya. Jelas ya. Kalau menyimpang jelas nanti berbahaya ya. Terus selanjutnya materinya yaitu hal yang dibutuhkan saat membuat sinopsis. Untuk mempermudah langkah awal, tentukan terlebih dahulu temanya ya, berisikan tentang gagasan utama, alur atau jalan cerita di mana tempat dan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Penokohannya yaitu pelaku dalam cerita. Oke. Setelah kita membuat kesimpulan dengan cara membuat sinopsis, meringkasnya dengan membuat sinopsis. Di sini yaitu menyimpulkan pesan pada karya. Berarti kita harus bisa menyimpulkan pesan itu apa atau pada koda ya. Strukturnya terjadi tadi pada kodanya. Berarti apa? Amanat atau pesan adalah pemecahan masalah atau disebut juga dengan makna yang diberikan oleh seorang pengarang di dalam suatu karya. Itu amanatnya. Oke, next. Selanjutnya menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar, yaitu ada menelaah ciri kebahasaan cerita pendek. Oke, tadi di atas sudah saya sebutkan beberapa unsur kebahasaan yang ada pada cerita pendek ya. Mulai dari kalimat langsung, kalimat tak langsung, kalimat deskriptif, majas ya. Terus di sini juga adanya menelaah struktur teks cerita pendek. Ingat, untuk struktur teks cerita pendek ada 6 ya. Ada abstrak, ada orientasi, sampai pada terakhir yaitu pada koda. Selanjutnya mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, di sini langkah-langkahnya. Di sini pada poinnya saja ya. Di sini ada pada poinnya saja. Penentuan tema, oke. Penentuan target pembaca, dan pembuatan kerangka cerpen. Ini yang poinnya ya. Jika mau ada penjelasannya silakan dibaca di bawahnya, boleh. Oke, selanjutnya di sini kita mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Yang pertama, temukan motivasi menulis. Kita harus ada motivasi apa sih supaya kita tergerak untuk bisa menulis sebuah cerita atau cerpen. Yang kedua, pilih tema yang sesuai dengan kemampuan atau rencana kamu. Kamu pengennya seperti apa ya? Ini ada penjelasannya sedikit. Oke, yang ketiga, menentukan jumlah kata.
nama, sifat, dan peran tokohnya ya. Jumlah katanya menentukan jumlahnya nanti kira-kira saya nanti bikinnya berapa halaman ya. Terus namanya nanti untuk tokoh utamanya siapa, untuk sifat dan peran tokohnya nanti juga siapa. Yang keempat, membuat alur cerita yang jelas ya. Menulis pemula kiranya perlu membuat alur cerita dulu sebelum menulis. Di situ ada alur maju, alur mundur, dan campuran. Kelima, memilih sudut pandang. Oke. Memilih sudut pandang berarti kemarin sudut pandangnya sudut pandang orang pertama, orang ketiga, atau campuran ya. Keenam, memperindah cerpen dengan sastra. Ini sorry ya, ada kesalahan sedikit nulisnya. Berarti bagaimana? Berarti supaya kalimatnya itu menjadi indah, maka dibuatlah adanya tambahan sastra. Yang ketujuh, menentukan judul yang mantap betul, atau di situ menentukan judul setelah tema berarti adanya beberapa judul ya. Oke. Terima kasih dari sini. Semoga bermanfaat dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.